Mari kita sama-sama ikut bersama, apalagi ini hari Jumat. Mudah-mudahan Allah menukar apa yang kita dengar dengan rahmat yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan. فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa, apa yang saudara pelajari dari peristiwa kurban? Ya, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bersama-sama di acara wisata Hati Antv. Kita coba belajar sisi lain dari berkurban. Kita pelajari dulu ya runtutannya. Kita pelajari mulai dari surah As-Saffat ayat ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, maksudnya Ibrahim ini yang berkata, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku mau pergi kepada Tuhanku, siapa tahu dia akan memberiku petunjuk. Kalau ini kita bawa nanti kepada katakanlah kehidupan sekarang, orang yang belum bekerja misalkan, lalu dia ingin mendatangi Allah supaya kemudian diberikan pekerjaan. Orang yang pengen usaha lalu kemudian meminta kepada Allah, dia datang kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya hati dia, dengan segenap perasaan dan penuhnya harapan, ingin meminta usaha atau apalah. Misalkan lagi kita punya rumah, pengen diperbaiki dan segala macamnya, yang mana kita minta permintaan itu seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permintaan dari Nabi Allah Ibrahim adalah Rabbi habli minas shalihin. Di ayat 100-nya pemirsa, silakan dilihat surah As-Saffat ya. Ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Permintaan Nabi Allah Ibrahim adalah, ya Rabb, tolong kasih saya anak yang saleh. Nah, kita coba ya bawa ke keadaan sekarang. Keadaan sekarang kan kita minta tadi pekerjaan, minta usaha, minta supaya punya rumah, minta punya mobil. Nanti saya pengen bawa begini loh. Manakala ketika kita sampai pada apa yang kita minta, ya, kalau sedekah itu kan kita memberi sebagian, toh. Ketika berkurban, kalau kita belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam adalah Allah meminta, gitu ya. Allah meminta apa yang dulu kita minta setelah Allah beri. Nanti kita akan belajar lewat whiteboard ya, lewat blackboard, atau sekarang saja kita belajar. Kita lihat ya. Bismillah. Perhatikan kalimatnya. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nah, ini menjadi syarat nih saudara. Kalau saudara mau permintaan saudara dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara harus sepenuh hati
berangkat menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, agar kemudian sayahdim, Allah memberi petunjuk. Permintaannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Ketika kemudian Allah sudah memenuhi permintaannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini yang diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada Allah. Nah, ini menarik sekali pemirsa. Nanti kita akan lebih lanjut pelajari setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati TV. Terima kasih juga sudah memberikan kritik dan saran lewat @Yusuf_Mansur di Twitter. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang kemudian sudah melaksanakan apa yang diajarkan, karena saudara memberikan pahala buat saya dan segenap kru di balik acara Wisata Hati TV ini. Baik, saya teruskan. Kita akan bicara tentang kurban. Oke, dari sudut pandang yang lain. Kita bercerita tentang struktur kalau kemudian hajat mau dikabulkan. Hajat mau dikabulkan. Oke, strukturnya adalah ternyata kita harus zahibun ila rabbi sayahdim. Isi hari-hari kita adalah harus ini nih. Harus ini. Kalau kemudian kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita terkabul, persoalan kita selesai dan lain sebagainya. Ini sayahdim di sini adalah semacam kayak clue atau hidayah, petunjuk, guide from Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim diceritakan oleh Allah berangkat menuju Allah, dalam konteks sekarang bolehlah kita terjemahkan menjadi taqarrub ilallah. Kita penuhin itu apa yang wajib, dan kemudian kita tegakkan itu apa yang sunnah. Lalu kemudian Allah memberi ini hajat kita. Yang pengen rumah, nyampe. Yang pengen kendaraan, nyampe. Yang pengen jodohnya, nyampe. Yang pengen pekerjaan, nyampe. Ini seperti permintaan Nabi Allah Ibrahim kalau saya analogikan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Di kemudian hari, Nabi Allah Ibrahim kemudian bermimpi. Ayatnya nanti kita akan bacakan penuh di segmen yang ketiga nanti. Di kemudian hari, kemudian Allah meminta Ismail. Diberilah nih setelah jalan, hadirlah kemudian Ismail. Oke. Ismail ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah datang lewat mimpinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa Allah kemudian meminta Nabi Allah Ismail agar disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti kita sebenarnya ini. Ketika pekerjaan diminta sama Allah sebagiannya saja, kita sudah ampun pelitnya ya Rabb. Ya. Ketika mobil ini, ya, kan kita minta mobil nih, lalu kemudian datang tawaran dari Allah supaya misalkan mobilnya ditukar sama masjid, ditukar sama madrasah, ditukar sama ta'amun lil masakin untuk orang-orang yang miskin. Kita nggak mau, kita udah dapat nih mobilnya, udah pakai 2-3 tahun misalkan. Nah, ketika datang kesempatan demi kesempatan berakumulasi, kita tidak dapat juga memenuhi permintaan Allah, Allah ambil mobilnya dengan paksa. Rumahnya pun begitu. Setelah kita minta rumah, Allah kasih, rumah kita dipakai untuk bukan yang Allah ridhoi. Rumahnya Allah ambil. Jodoh juga begitu. Begitu udah ada jodoh, nyata disia-siakan, Allah ambil. Pekerjaan disia-siakan juga Allah ambil. Kita sudah belajar hari Rabu yang lalu kan, bagaimana
oleh orang-orang yang melupakan Allah. Ayatnya saudara sudah hafal kemarin, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan seterusnya. Nih, menilik dari ini saudara, ketika saudara misalkan dari nggak punya rumah jadi punya, dari nggak punya kontrakan jadi punya kontrakan, maukah saudara berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang saudara cintai karena Allah? Nih, saudara bangun perusahaan, ya. Lalu perusahaan itu sudah membuat Anda punya anak-anak jadi makmur nih, menikah, kuliah segala macam, udah selamat deh. Coba jajal. Jajal. Apa yang saudara bangun, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara bilang sama Allah, ya Rabb, perusahaan yang saya bangun untuk Engkau. Saya angkat topi itu kalau saudara bisa sampai derajat kurban yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Ini ada di surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 113. Kita akan pelajari struktur ini lebih lanjut nanti hari Senin yang akan datang. Tapi kita singgung sedikit lanjutan dari apa yang sudah saya paparkan di papan tulis. Ketika saudara kemudian dapat hajat saudara, saudara bangun perusahaan, lalu berdirilah perusahaan saudara, lalu saudara berikan kepada orang lain. Masya Allah, Allah selamatkan perusahaan itu. Dan Allah berikan lagi perusahaan yang lebih bagus buat Anda semua. Allah berikan pekerjaan yang lebih baik buat pekerjaan Anda semua. Allah berikan kemudian pabrik yang lebih bagus dari pabrik yang Anda semua bangun. Allah berikan rumah yang lebih bagus daripada rumah yang Anda serahkan kepada Allah. Allah hadiahkan Anda deposito yang lebih banyak daripada deposito yang saudara serahkan kepada Allah. Ini kita melihat sejarah mengatakan bahwa kemudian Nabiullah Ibrahim bukan cuman selamat, Ismail tetap menjadi milik Ibrahim alaihissalam. Artinya tetap hidup, digantikan bizibhin azim, digantikan dengan hewan ternak, kambing gibas, tapi kemudian Allah menghadiahkan Ishak. Ya, ini kan secara filosofi kayak bertambah bukan berkurang. Hari Senin saya akan cerita tentang saya punya kawan ya, sebut saja namanya Mustafa. Masya Allah, insya Allah saya akan ceritakan bagaimana pengorbanan Mustafa. Diserahkan semua hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan dia kebahagiaan. Eva Afta selama-lamanya buat insya Allah mudah-mudahan. Saya juga akan bercerita dan bertutur buat saudara-saudara semua bagaimana bentuk-bentuk pengorbanan ya, yang bukan lagi cerita tentang bagaimana pengorbanan dunia, tapi juga cerita tentang pengorbanan hari akhir. Saudara mengorbankan mata saudara, biasanya terpejam dalam waktu yang lama, lalu saudara hanya tidur sedikit,
dan menghadiahkan malam itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara korbankan waktu di pagi harinya saudara. Bila mana hari-hari sebelumnya saudara begitu pelit memberi kepada Allah, langsung kerja, langsung usaha. Sekarang setelah mendengar tausiah dari Yusuf Mansur, atas izin Allah, saudara korbankan beberapa saat untuk Allah. Cantik, cantik benar. Biasanya mulut ini tidak pernah saudara korbankan untuk Allah. Saudara korbankan untuk Allah, saudara berzikir, baca Quran. Telinga ini tidak pernah saudara korbankan untuk Allah. Lalu kemudian saudara korbankan untuk Allah, tidak mendengar apa yang Allah tidak suka, tidak mendengar apa yang Allah tidak ridha. Saudara mengorbankan diri saudara untuk setan. Saudara menjadi pemuja setan, saudara menjadi pengikut setan. Hawa nafsu saudara umbar begitu hebat. Insyaallah, insyaallah. Tidak lama ya, 1-2 hari, insyaallah kita akan masuk hari raya Idul Kurban. Saudara, bersedekahlah untuk Allah. Bersedekah waktu yang terbaik dari saudara semua. Bila sebelumnya, saudara-saudara semua tidak pernah bersedekah waktu yang terbaik untuk Allah. Salat asar 5, salat lohor jam 2:15, salat subuh 7:30, salat isya udah tengah malam. Walaupun waktu terbaik salat isya barangkali itu hampir dini hari. Coba saudara berikan waktu terbaiknya saudara untuk Allah. Lohor misalkan jam 12 teng, saudara datang jam 11:50. Asar misalkan jam 3 teng, saudara datang ya jam 2:50. Allahu Akbar. Yang lain langsung memburu dunia, saudara masih bersepi-sepi bersama Allah sampai ke sholat ba'diyahnya. Insyaallah Allah menunggu pengorbanan terbaik saudara-saudara semua. Mari kita berdoa saudara. Mudah-mudahan hari Senin kita diberikan lagi waktu untuk belajar, dan mudah-mudahan semua kurban yang dikorbankan oleh segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia diterima oleh Allah sebagai korban-korban terbaik yang sampai pahalanya kepada Allah dan menjadi jembatan buat dia dapat ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kaya, yang miskin sekarang ini sedang berlomba-lomba ya Allah bersedekah, jangan mengorbankan kambing, kerbau atau sapi padamu ya Rabb, atau ontanya tanah suci ya Rabb. Mudah-mudahan apa yang menjadi korbannya mereka Engkau ganti dengan ampunanmu, dengan surgamu, dan Engkau jawab apa yang menjadi hajat-hajatnya, kesulitan-kesulitannya, doa-doanya ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau banyakkan rezeki mereka yang berkurban di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya, juga di tahun-tahun yang akan datangnya. Rezeki yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya dan daripada tahun ini di tahun yang akan datangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu saudara semua hari Senin. Mudah-mudahan kita bisa melewati hari raya Idul Kurban dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.